Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami menantikan isi hatimu pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, ya. Dan saya berdoa kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita kekuatan serta rahmat anugerahnya. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dari Injil Yohanes pasal 14. Dan khususnya pada saat ini kita akan belajar dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Jadi Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 15. Nah, saudara, yuk kita mulai dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Saudara, kalau kita ingat pertemuan yang minggu lalu, Yesus baru saja berkata, "Aku pergi kepada Bapa, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan menjemput engkau supaya di mana aku ada kamu berada." Lalu Tuhan juga berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Filipus kagum dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, ya. Karena Filipus kagum, ya, bahwa Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Nah, jeritan Filipus pada saat itu, ya, adalah jeritan murid Kristus pada saat itu, jeritan yang lainnya juga. Tetapi saya percaya ini bukan hanya jeritan pada masa itu, tetapi ini adalah jeritan dari generasi ke generasi. Ini jeritan semua manusia yang jatuh ke dalam dosa. Ini adalah jeritan dari masa ke masa. Ini adalah jeritan semua manusia. Maksudnya apa? Yang pertama, mereka perlu Tuhan. Saudara, sejak zaman dahulu, saudara, manusia itu perlu Tuhan. Kenapa? Sebab dalam hidup ini ada satu rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun di dunia ini selain Tuhan sendiri. Manusia yang jatuh ke dalam dosa berusaha mencari Tuhan. Kenapa mereka mencari Tuhan? Mungkin mereka belum punya konsep tentang Tuhan, tapi mereka tahu persis semua manusia di hati nurani yang terdalam, ateis sekalipun, mereka itu sudah punya konsep, punya pengertian, punya pemahaman bahwa ada satu oknum, satu pribadi yang jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Ya, saudara mau bukti? Saya buktikan. Kenapa manusia purba kalau ngelihat gunung meletus, dia langsung berpikir, ini gunung ada penguasanya, aku harus kasih sesajennya. Dulu belum ngerti kenapa gunung bisa meletus. Dia pikir penunggu gunung itu ngamuk, lalu dikasih sesajen, dibae-baein supaya dipikir jangan marah lagi. Lalu orang mulai bilang, itu ada dewa gunung. Kalau ada bencana, ada mara bahaya datang dari laut, orang akan mulai kasih sesajen ke laut, karena mereka berpikir penguasa laut sedang ngamuk. Sini dikasih hadiah supaya penguasa laut tidak ngamuk lagi. Orang belum mengenal Tuhan, saudara, saat itu. Tetapi orang sudah punya kesadaran ada satu pribadi yang paling berkuasa, yang jauh melampaui dirinya. Kalau kita ngelihat aja, saudara, kita ini kecil loh. Kita ini kecil sekali. Kita melihat bagaimana teraturnya dunia ini, bagaimana bumi ini terbentuk, jarak matahari dan bumi yang konstan. Pasti ada pribadi yang berkuasa, yang in control, yang in charge akan hal ini. Nah, tapi bisakah kita menyadari hal ini? Bisakah kita memaknainya, saudara? Ya. Bisakah kita memahami hal ini? Nah, itu sebabnya orang-orang dari masa ke masa tahu dalam dirinya ada rongga kosong yang cuma bisa diisi oleh Tuhan. Lalu
Tuhan memilih bangsa Israel untuk menunjukkan Allah mana yang benar, yaitu Yahweh Elohim. Tetapi saat itu Tuhan masih terasa sangat jauh, sampai akhirnya Tuhan menjadi manusia, yaitu dalam pribadi Yesus. Dialah penguasa langit dan bumi ini. Itu sebabnya dalam rongga kosong yang diisi ini, dalam jiwa manusia di rongga kosong ini hanya bisa diisi oleh Yesus. Kita nggak bisa menemukan kepuasan dari tempat lain. Berapa banyak saudara melihat orang sudah tenar, kaya, populer, tapi hidupnya tragis. Karena pada akhirnya dia tahu uang tidak bisa mengisi ini. Dia tahu bahwa popularitas, ketenaran tidak bisa mengisi akan kehidupannya. Yang bisa mengisi hanya satu, Kristus. Itu sebabnya carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sia-sia kita mencari keutuhan di tempat lain. Kita hanya bisa mencari keutuhan kita dalam Tuhan. Jadi semua manusia berdosa, latar belakang apapun, mereka perlu Tuhan. Jeritan Filipus ini bukan hanya jeritan murid-murid, tapi jeritan semua manusia dari masa ke masa, bahwa mereka perlu Tuhan. Jangan ada yang angkuh yang berkata, aku tidak perlu Tuhan. Nope, semua manusia perlu Tuhan. Nah, itu konteks luas, ya. Tetapi dalam konteks jauhnya sekarang, saya juga selalu melihat ayat ini, bahwa ini adalah jeritan dari generasi ke generasi. Tunjukkan Bapa itu bagi kami, itu sudah cukup bagi kami. Show us the Father. And it is enough for us, atau it is sufficient for us. Saudara, generasi ke generasi kehilangan yang namanya figur ayah. Nanti kita bisa bicara satu sesi khusus tentang pemulihan hati Bapa ini, ya. Tetapi yang jelas saudara, gambaran Bapa di sorga telah dirusak oleh Bapa-Bapa yang ada di bumi ini. Saudara, bukan satu kebetulan Bapa di sorga, Tuhan pemilik semesta jagat raya ini, Allah yang maha besar, menyebut dirinya Bapa untuk manusia. Sebab Bapa itu memang punya pengertian, kan itu dari kata Abah, kalau bahasa Arab ya, Abah. Itu memang punya pengertian source, sumber. Seharusnya Bapa di dunia ini menggambarkan Bapa di sorga. Tetapi gambar itu dirusak oleh dosa. Sehingga generasi ke generasi kehilangan figur ayah. Dan memiliki gambaran yang rusak tentang Bapa di sorga. Itu sebabnya ini memang jeritan generasi, tunjukkan Bapa itu bagi kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara, fungsi ayah di rumah itu memberikan identitas kepada anak-anaknya, menetapkan tujuan kepada anak-anaknya, dan memberikan semangat juang untuk anak-anaknya. Orang yang kehilangan figur ayah, pasti identitas dirinya rusak, hidup tanpa tujuan, dan tidak punya fighting spirit dalam hidupnya. Makanya gambaran ayah itu jangan sampai dirusak, saudara. Ya, ini perlu dipulihkan. Inilah jeritan dari generasi ke generasi. Show us the Father, it is enough. Nanti kita bahas secara khusus akan hal ini, ya. Tapi sekarang ayat yang ke-9 kita teruskan dahulu. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak kenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kamu? Saudara, Filipus sudah cukup lama jadi murid Yesus, ikut Yesus kemanapun Yesus pergi, dia pergi. Tapi masih belum paham. Aplikasinya apa? Saudara, kita mungkin kalau orang sekarang bilang sudah bapuk ya. Wah, udah ngelotok ya sama bangku gereja. Tapi itu tidak menjamin ia memahami kebenaran, saudara. Itu bukan jaminan sama sekali. Dia paham akan kebenaran, ya. Lamanya kita ke gereja, ya. Lamanya kita jadi orang Kristen, itu bukan jaminan kita mengenal kebenaran. Kalau
Kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan, punya rasa lapar dan haus, sampai selamanya mungkin kita tidak akan mengenal kebenaran, saudara. Maka itu bukan jaminan. Nah, Yesus mengkritik Filipus. Telah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Kamu sudah punya banyak kesempatan. Kenapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya? Kamu itu sudah punya banyak kesempatan loh. Tapi kok nggak dimanfaatkan? Saudara, jangan sampai kita yang punya banyak kesempatan untuk mengenal kebenaran, tetapi kita sia-siakan. Saudara, kita hidup di zaman hari ini. Akses saudara kepada firman Tuhan gampang, dengar khotbah gampang, semua akses banyak. Kalau kita sia-siakan, saudara, ya, kalau kita sia-siakan hal ini, waduh, sangat disayangkan. Ini yang Tuhan katakan. Kamu udah punya banyak kesempatan, tapi kamu tidak memanfaatkan itu. Apa yang kita lakukan dengan hari-hari hidup kita, dengan waktu hidup kita? Apakah kita gunakan kesempatan-kesempatan hidup kita untuk mengenal Tuhan? Atau kita tidak menggunakannya untuk mengenal Tuhan? Itu yang harus kita pertanyakan, saudara. Ya. Oke. Ayat 10-11 sekarang. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara, untuk dapat mengenal Dia rupanya, saudara, kita harus berani mempercayai Dia. Makanya tadi dikatakan percayalah kepadaku. Memang untuk dapat mengenal Tuhan, sekali lagi kita harus mempercayai Dia. Ya, saat itu saudara mereka sulit untuk mengerti bahwa melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Itu nggak nyambung di otak mereka, tuh nggak nyantol. Sulit untuk mempercayai bahwa Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Itu di luar nalar mereka. Tetapi kalau mau mengenal Bapa, mengenal Tuhan, harus berani mempercayai Dia, sekalipun itu di luar nalar kita. Saudara, gak usah banyak-banyak. Kalau kita bicara Allah Tritunggal, kalau mau jujur ini misteri, saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan Allah Tritunggal dengan sangat baik. 3 pribadi, 1 hakikat. Coba gimana jelasinnya? Ada orang bilang ini telur, ya, kulit putih sama kuning. Enggak juga, saudara. Ada yang bilang ini misalnya ada orang namanya Billy. Billy di kantor jadi manajer, kalau di rumah jadi ayah, kalau sama istrinya jadi suami. Ya kalau itu 1 pribadi dong. Ini enggak, Tritunggal itu 3 pribadi tapi 1 hakikat. Allah kita 1 tapi 3 tapi 1. Gimana jelasinnya? Ya begitulah. Saudara, otak manusia itu kecil, saudara. Ya. Otak manusia itu seberapa sih besarnya? Kepala kita aja kecil begini kok. Kalau kita bisa memahami Tuhan seutuhnya dengan otak kita yang begini kecil, pertanyaan saya, apa hebatnya Tuhan? Apa ajaibnya Tuhan? Apa perkasanya Tuhan? Nggak ada hebatnya, saudara. Tidak ada hebatnya. Kalau itu yang terjadi, kita cuma bisa satu, belajar mempercayai Dia. Saat itu murid-murid juga di luar nalar mereka. Makanya mereka nggak mudeng-mudeng. Aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Ya udah, belajar berani mempercayai Tuhan. Kita perlu mempercayakan diri kita kepada Tuhan untuk memperoleh pengenalan Dia, akan Dia sepenuhnya. Belajar mempercayakan diri. Ingat di pertemuan minggu lalu, kenapa orang gelisah, cemas, belum mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar berani melakukan penyerahan diri kepada Tuhan, saudara, ini yang luar biasa. Kita kan mengenal Dia sepenuhnya. Dalam situasi gelombang badai kehidupan sehebat apapun, kita berani mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan kita akan punya pengalaman dengan Tuhan. Seperti murid-muridnya. Di tengah gelombang, saat itu mereka ada di Danau Galilea, ada angin topan datang. Mereka yang tidak mempercayakan dirinya kepada Dia, jadi panik, ketakutan sendiri. Tapi setelah mereka belajar percaya,
Mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita yang hari ini mengenal Kristus, melihat Kristus telah melihat kemuliaan Allah, saudara. Kalau saudara mengenal Kristus, saya harus beritahu, saudara melihat kemuliaan Allah lebih daripada bangsa Israel yang dikeluarkan dari Mesir, lebih daripada Musa yang melihat kemuliaan Allah di Gunung Horeb. Banyak orang mencari mujizatnya. Dia pikir kalau aku melihat seperti bangsa Israel, laut terbelah, itu baru afdol. Enggak, ketika kita mengenal Kristus, kita melihat Dia, itu lebih besar kemuliaannya, lebih banyak kemuliaannya daripada sekedar melihat mujizat. Itu sebabnya Tuhan berkata, ya, dalam kitab Injil, Yesus berkata, raja-raja, nabi-nabi ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi nggak bisa. Apa yang mau dilihat? Pribadinya, saudara. Ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi nggak bisa. Tapi kalau kita boleh mengenal Kristus, itu luar biasa. Karena kemuliaan Bapa ada di dalam Kristus. Kita lanjutkan, saudara. Sekarang sampai di Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudaraku, statement ini penting sekali, saudara. Ada dua pelajaran penting di sini. Kita melihat Yesus mencontohkan dirinya sebagai pemimpin, sebagai guru. Dia pemimpin, dia guru yang punya rasa aman. Ada pepatah bilang, kalau pesilat Cina zaman dulu yang hebat, yang hebat banget, punya 10 jurus, disimpan 1 jurus. Ya, yang diturunin cuma 9. Kenapa? Supaya muridnya nggak bisa saingin dia. Disimpan 1 jurus supaya dia tetap lebih hebat. Nanti murid yang punya 9 disimpan lagi 1 ke muridnya, sisa 8. Lama-lama habis. Banyak pemimpin, sekalipun pemimpin gereja, banyak pemimpin gereja yang nggak punya rasa aman. Dia takut kalau orang-orang di bawahnya khotbahnya lebih bagus daripada dirinya. Dia takut nanti dia dilengserkan. Dia takut nanti dia tergantikan dan lain sebagainya. Dia takut kalau ada orang yang lebih berkarya daripada dirinya, lebih hebat daripada dirinya. Saudara, jangan sampai kita punya mentalitas seperti ini. Lihat Yesus, justru Yesus berkata, kamu bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Makanya dalam kekristenan sebenarnya itu bukan pemimpin, tapi Bapa. Nah, ini bedanya. Kalau Bapa itu mau melihat anak-anaknya lebih maju daripada dirinya. Itu hati seorang Bapa. Nah, Yesus ini guru yang hebat. Bapa, pemimpin yang punya rasa aman. Saudara, tapi ayat ini kita ambil dari angle yang lain juga, bahwa pelajaran kedua, saudara dan saya punya tanggung jawab meneruskan estafet ini. Estafet pelayanan Tuhan Yesus mengabarkan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Ini ada di tangan kita. Nah, pertanyaannya, apa yang Tuhan maksudkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu? Ini bukan berarti misalnya Yesus menyembuhkan orang, misalnya orang buta dengan ludah di tanah. Kita nggak usah dengan ludah, dengan hal yang lebih canggih lagi. Bukan itu. Yesus bangkitin misalnya 5 orang mati, kita 10. Bukan itu, saudara. Tapi ini Tuhan sedang berkata bahwa kamu punya estafet. Ini masalah jangkauan pelayanan. Kalau dulu pelayanan Tuhan Yesus hanya seputar Galilea, Yudea, mampir Samaria, murid-muridnya punya tugas, kamu akan jadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini masalah jangkauan pelayanan, saudara. Kita bisa punya jangkauan pelayanan yang jauh lebih luas. Sekarang ada YouTube, ya. Kalau kita khotbah di YouTube, kita mengabarkan Injil di YouTube, seluruh dunia bisa akses tuh, coba. Ini kan jangkauan pelayanan, ya. Jadi ini bukan sakti-saktian, ya. Ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, ayat ini banyak sering dipotong, diperkosa menjadi ayatiah bukan alkitabiah. Ayat ini sering dijadikan ayat andalan, ya, bahwa Tuhan itu mesin penjawab kebutuhan kita. Seakan-akan Tuhan jadi mesin ATM kita, seakan-akan Tuhan menjadi jin botol kita. Ini ngawur, saudara, ya. Kita harus lihat konteks ayat ini. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ingat konteks ayatnya apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Itu kan konteksnya. Jadi konteks ini adalah konteks untuk orang-orang yang bersedia memberi dirinya untuk melanjutkan estafet pelayanan Yesus di bumi ini. Ketika Yesus terangkat ke surga, estafet ini untuk murid-muridnya. Sampai kepada kita hari ini. Kalau kita mau meneruskan estafet ini, saudaraku, ya, maka ayat ini berlaku untuk kita, ya. Ini untuk orang-orang yang bersedia memberikan hidupnya untuk perluasan Injil kerajaan. Konteks minta kepadaku, ya. Ini di mana murid-murid harus melakukan hal yang lebih besar dari yang Tuhan lakukan. Pelayanan mereka akan sampai kemana-mana. Mereka akan merambah Eropa, keluar dari wilayah tanah Israel. Jelas mereka harus minta kepada Yesus akan hal ini. Konteks yang kedua juga saudara bisa lihat. Ayat sebelumnya bicara apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Artinya juga apa? Konteks ayat ini, ya, jika kamu minta sesuatu kepadaku, aku akan melakukannya. Konteksnya agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Konteksnya adalah bukan untuk diri kita. Ini kepentingan kerajaan, bukan kepentingan diri kita sendiri. Konteksnya adalah nama Bapa dipermuliakan, ya. Jadi ini jangan dicomot. Tuhan itu bukan mesin ATM kita, bukan jin botol kita. Aku mau apa? Aku mau jalan-jalan. Pokoknya ayo Tuhan harus kabulin. Ini ayatnya, bukan itu, saudara, ya. Bukan itu. Bukan itu. Ini bukan bicara about kepentingan kita sendiri. Ini bicara tentang kepentingan Tuhan dan kerajaan-Nya. Apakah saudara bersedia memberikan hidupmu untuk kepentingan kerajaan Tuhan? Apakah saudara bersedia memberikan hidupmu untuk perluasan Injil kerajaan? Ini bukan berarti setiap saudara jadi pendeta, tapi setiap kita bisa berpartisipasi aktif di dalamnya. Ketika kita bisa berpartisipasi aktif di dalamnya, saudara, ketika kita bisa berpartisipasi aktif di dalamnya, maka apapun yang kita minta pasti untuk kepentingan Bapa dan Tuhan akan melakukannya. Ayat 15 yang terakhir. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, Yesus sudah kasih banyak perintah sama murid-muridnya. Mereka harus meneruskan estafet pelayanan yang begini luar biasa. Tuhan berikan banyak pengajaran kepada murid-muridnya. Dan sekarang, untuk membuktikan apakah murid-muridnya mengasihi dia atau tidak, bukan dari seberapa terkenalnya mereka kelak, bukan dari seberapa hafal akan yang Yesus katakan, tetapi apakah mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada mereka. Ini juga hidup kita, saudara. Jikalau kita mengaku mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci sesama kita, maka itu omong kosong, itu kebohongan. Jikalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak menuruti perintahnya, kita hidup bagi diri kita sendiri. Yang kita pikir adalah kemuliaan diri kita sendiri. Bagaimana aku makin nyaman, aku makin hebat, aku makin terkenal, aku makin kaya, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak berpikir kepada Injil kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Maka kita bermasalah, saudara. Maka kita dalam bahaya. Maka kita sejatinya kita tidak mengasihi Tuhan dengan benar. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan benar akan melakukan apa yang Yesus perintahkan, mengikuti jalan kehidupan Yesus, mengikuti rute yang ditunjukkan hidupnya, ya. Jadilah orang-orang yang serius, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan,
dibuktikan dari kita menuruti segala perintah. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Berikan anugerah-Mu kepada kami untuk kami boleh menghidupi kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa, khususnya untuk saudara yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. Saya sangat ingin bertemu dengan setiap saudara di Life House Community, Wang Plaza lantai 2 jam 10 pagi, hari Minggu, Jalan Panjang, Kafling 18, Jakarta Barat. Ya, saudara ketik di Google Map, Wang Plaza akan keluar. Kita ada di lantai 2 jam 10 pagi. Ada sekolah minggu juga, saudara. Ya. Dan sampai jumpa di live study berikutnya, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.